Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurisa Nurvaliani, mahasiswi dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini Yurisa akan memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi dengan dosen studi Ustadz Dedi Afdal LC.MUD dengan menjelaskan 3 materi dari syarah hadis. Baiklah, yang pertama wakalah. Baiklah, hadis dari wakalah ialah Bismillahirrohmanirrohim. Inna Rasulullahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'in wa rojulan minal ansori wa zawajahu Maimunata binta Harisi. Hadis ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafiq dan seorang dari kaum Ansor untuk mewakilkan ijab kabul pernikahan Nabi dengan Maimunah radhiyallahu anhu. Wakalah sendiri berarti mewakilkan, diwakilkan, perwakilan atau wakil. Berwakalah merupakan salah satu tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Wakalah sendiri adalah tindakan dari seseorang yang mewakilkan dirinya kepada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya. Contoh dari penerapan wakalah pada zaman sekarang adalah saat kita ingin memesan makanan di tengah pandemi yang dianjurkan pemerintah untuk tidak keluar rumah dan menjaga jarak, kita melakukan pembelian makanan tersebut melalui online, yakni melalui aplikasi Gojek dengan layanan GoFood-nya. Di sini kita mewakilkan diri kita untuk mengambil makanan yang telah kita pesankan pada suatu restoran melalui driver Gojek. Di sini, driver Gojeklah yang akan mewakilkan kita untuk berangkat kepada pemilik restoran atas pembelian makanan yang kita kehendaki. Di sini maksudnya berarti driver Gojek adalah orang kepercayaan kita untuk mewakilkan kita terhadap apa yang sebenarnya adalah hak kita. Baiklah, hadis yang kedua adalah tentang arahan. Bismillahirrohmanirrohim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashtaru ta'aman min Yahudiyan ila ajalin wa rohanahu dis'an min hadidin. Hadis ini berarti sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Penjelasannya, arahan yang berarti gadai. Dari hadis ini menggambarkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gadai telah dipraktekkan. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan transaksi hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah bahan makanan. Kemudian beliau menggadaikan atau menjaminkan baju perangnya sebagai penguat kepercayaan akan transaksi tersebut. Di sini arahan gadai. Barang gadai merupakan barang yang berharga dan yang dapat menutupi utangnya. Baiklah, contoh dari arahan gadai, yakni kita menjaminkan barang-barang berharga kita kepada lembaga pegadaian. Contohnya di sini kita menjaminkan emas, barang berharga kita ke pegadaian akan hutang atau pinjaman kita di pegadaian yang ditangguhkan atau yang dijaminkan oleh emas tersebut. Jadi di sini kita menggadaikan emas untuk mendapatkan uang pinjaman dari pegadaian. Baiklah, materi yang ketiga yakni hadis tentang al-qard, memberi pinjaman. An Anas bin Maliki qala Rasulullah alaihi wasallam
Ra'aitu lailata lailata usyriyabi ala babil jannati maktuban sodaqah bi asri amsaliha wal qardu bisa ma niyata asyara fakultu ya Jibrilu bam mabalu mabalu qardu afdalu minas sodaqati qala qala li anna sa'ilah yas'alu wa indahu wal mustakridu la yastakridu illa min jahannatin. Baiklah, hadis ini berarti dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrokan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan memberi dan utang dibalas 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa mengutangi lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena meskipun seseorang pengemis meminta-minta, namun masih mempunyai harta, sedangkan seseorang yang berhutang karena ia sedang membutuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini Jibril menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam, seseorang yang berhutang adalah seseorang yang sedang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan kita bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekahkan dia sedang membutuhkan atau tidaknya. Contohnya seperti pada kasus-kasus besar di kota besar, pengemis yang di jalanan biasanya mereka mengemis meminta sedekah, padahal mereka masih mempunyai harta di kampungnya. Jadi jelaslah dalam hadis ini mengapa memberi utang lebih besar daripada sedekah. Karena kita memberi utang kepada orang yang tepat sedang membutuhkan bantuan kita, bukan kepada seseorang yang kita sedekah, mereka belum tentu pada saat itu sedang membutuhkannya. Baiklah, contoh dari al-qard atau memberikan pinjaman. Berdasarkan hadis tersebut dicontohkan dalam penerapannya. Pada suatu waktu misalnya kita dipertemukan dengan dua orang. Yang satu ingin meminjam uang tapi akan membalikannya. Satu, kita bertemu dengan pengemis yang minta-minta. Di sini berdasarkan hadis tersebut kita lebih berguna memberikan uang kepada si peminjam daripada si pengemis, karena di posisi tersebut si peminjam sangat membutuhkan uang tersebut daripada sang pengemis, karena si peminjam tidak akan meminjam uang kecuali ia tidak membutuhkannya atau tidak ada dalam keadaan terdesak. Beda dengan si pengemis emang sering meminta-minta padahal mereka punya. Dalam kasus-kasusnya, contoh di kota-kota besar, banyak pengemis yang mengemis ke ibu kota, misalnya di Jakarta. Banyak pengemis yang merantau ke Jakarta hanya untuk meminta-minta, sedangkan ia punya rumah bahkan mewah di kampungnya. Jadi di sini menurut hadis tersebut lebih guna uang kita beri pinjaman terhadap yang membutuhkan daripada kita memberi kepada yang peminta-minta. Baiklah, selesai sudah materi yang bisa Yurisa jelaskan. Yakni ada 3. Yang pertama wakalah, kedua aran, ketiga al-qard. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yurisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.